Salah satu daya tarik Kamen Rider adalah karena rutin sekali menyuguhkan berbagai macam tokoh wanita yang cantik-cantik. Tentu saja ini adalah cara Toei Company untuk menggait penonton laki-laki, terutama usia remaja dan juga dewasa, apalagi karena ceritanya masih sangat relatable dengan kehidupan penonton dengan demografi tersebut. Namun bagaimana jika wanita cantik tersebut adalah seorang penjahat? Ya, kriteria cewek jahat di sini bukannya nggak balas WhatsApp kamu atau jalan sama cowok lain di belakangmu. Bukan seperti itu ya, Besti, tapi secara literal memang melakukan hal-hal yang benar-benar jahat, di mana mereka terlibat dalam rencana-rencana para antagonis lainnya, atau paling tidak mereka ditempatkan pada posisi tersebut. Meskipun dalam pengembangannya, cewek-cewek cakep ini kemudian bisa saja bertobat dan berpihak pada sang protagonis Rider. Akan tetapi lepas daripada itu semua, kita hanya akan memasukkan mayor antagonis wanita saja, bukan sebagai monster mingguan, meskipun tetap ada yang cakep-cakep di antara mereka. Dan kita hanya akan memasukkan satu dari tiap season yang ada, serta kita akan mengabaikan musuh-musuh yang ada pada versi movie. Semua akan diurutkan berdasarkan pentingnya posisi mereka dalam series, serta popularitas mereka di mata penonton. Dan tentu saja, diperingatkan bahwa video ini mengandung banyak spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak Top 10 musuh Kamen Rider paling cantik versi Tokufax Indonesia. Saeko Sonozaki, Kamen Rider Double. Mungkin wanita ini hanya menjadi antagonis di setengah seri saja, sebab Saeko Sonozaki kemudian lebih cenderung berada di posisi netral atau anti-villain. Saeko sendiri merupakan salah satu anak dari keluarga Sonozaki yang memiliki alter ego sebagai Tabu Dopan pada awalnya. Meskipun terlihat cantik dan seksi, namun wanita ini tetap punya kekejaman yang luar biasa, di mana Saeko memiliki kebiasaan untuk membunuh pacar-pacarnya yang dianggap tidak sesuai harapan, yakni karena ia berambisi untuk menguasai museum keluarganya. Bahkan ketika ia menikah dengan Kirihiko Sudo, Saeko kemudian membunuh suaminya tersebut lantaran menghalangi ambisinya itu. Semua lantaran wanita ini memiliki rasa benci atas ayahnya sendiri, dan juga karena didikan sang ayah yang tidak terlalu baik. Dan oleh karena ia tidak diajarkan rasa cinta kasih itulah, maka ia hidup tanpa perasaan semacam itu, bahkan terhadap suaminya sendiri. Jadi ini bukan tipe cewek yang cocok kamu jadikan istri. Intinya, Saeko adalah tipe penjahat sekaligus pengkhianat bagi kelompoknya sendiri. Dan untuk tipikal mayor antagonis wanita, hal semacam ini cukup jarang pada zaman itu. Sebab harus kita akui bahwa Saeko Sonozaki termasuk jenis penjahat wanita yang sangat underrated di Kamen Rider. Meskipun perjalanan kisahnya memang sangat menarik untuk diikuti. Maya, Kamen Rider Kiva. Mungkin ini hampir sama sekali nggak cocok disebut sebagai antagonis, sebab meskipun berada pada posisi mayor, Maya hampir jarang melakukan tindakan kejahatannya, di mana Maya sendiri merupakan ratu kerajaan Fangayer yang salah satu dari tugasnya adalah mengeksekusi Fangayer yang jatuh cinta pada manusia. Jadi, kejahatannya hanya sebatas itu saja. Namun perlu kamu ketahui bahwa ratu ini justru kemudian mengkhianati tugasnya sendiri lantaran ia sendiri yang jatuh cinta dengan seorang pria manusia. Siapa lagi kalau bukan Otoya Kurenai, di mana perselingkuhan itu membuat hidup mereka berdua menjadi sangat rumit. Bukan hanya karena Maya adalah istri bagi sang raja Fangayer, melainkan juga karena ia merebut Otoya yang saat itu sudah pacaran dengan Yuri Aso. Dan itulah yang membuat nasib Otoya berakhir dengan kematian, serta membuat hidup Maya harus dibuang dari posisinya sebagai seorang ratu Fangayer. Namun maaf kalau ini menjadi spoiler yang sangat besar, sebab hasil dari hubungan antara Maya dan Otoya kemudian melahirkan putra mereka yang bernama Wataru Kurenai, sang protagonis Rider yang ada di serial Kamen Rider Kiva. Jadi, keberadaan Wataru sebagai manusia setengah Fangayer adalah hasil dari perselingkuhan sang ibu dengan Otoya Kurenai. Namun itu membuat Maya berada dalam posisi yang netral pada akhirnya, meskipun ia merupakan seorang permaisuri bagi mayor antagonis. Medic Roidmood Kamen Rider Drive. Mungkin ini adalah salah satu favorit kalian pada masa penayangan Drive, di mana pada awalnya Medic Roidmood ini merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam peristiwa Global Freeze. Dan semenjak hari itu, monster ini mengambil tubuh seorang wanita penari balet bernama Mizuzu Hattori. Dan oleh karena itulah, meskipun ia bertugas sebagai penyembuh bagi Roidmood yang rusak, penampilannya memang lebih cenderung menyerupai penari balet.
dan ia bertindak dengan penuh hormat kepada Hart yang membuat rekan lainnya yang bernama Brain menjadi jengkel dengan sikapnya yang dianggap penjilat. Bahkan meskipun ia nampak setia terhadap Hart, bukan berarti wanita ini tidak punya agenda rahasia. Sebab di luar itu semua, Medic tidak pernah peduli dengan Roid Mood apapun yang ia perbaiki, karena ia memang hanya peduli kepada Hart semata. Bahkan ia tidak ragu untuk menghancurkan inti core dari Roid Mood 072 yang membuatnya jauh lebih kejam daripada semua yang berada pada lingkaran dalam antagonis tersebut. Namun ternyata Medic pada awalnya tidak seperti yang kita kenal, dimana semenjak ia mengambil alih bentuk manusia, ia merupakan Roid Mood yang murni dan berwarna putih. Bahkan Medic awalnya juga punya rasa ingin tahu terhadap dunia ini. Akan tetapi, lantaran keseringan menyembuhkan Roid Mood itulah yang membuatnya tidak sengaja menyerap energi negatif yang ada pada tubuh pasiennya, sehingga ia tidak lagi suci seperti semula. Sarina Sonoda, Kamen Rider Fourze. Dan ini merupakan guru favorit bagi tokoh-tokoh yang ada dalam serial ini, di mana Sarina Sonoda merupakan guru cakep yang sejak awal sudah dimunculkan, meskipun sama sekali tidak memunculkan kecurigaan di mata siapapun. Kenapa? Sebab Bu Sonoda yang satu ini sangat ramah, serta memiliki pesona yang luar biasa, sehingga murid-muridnya sangat-sangat menyukainya. Sampai kemudian diketahui bahwa Bu Sonoda adalah seorang anggota Zodiac, bahkan berada dalam lingkaran terdalam mereka, yakni sebagai Scorpion Zodiac, yakni mayor antagonis atau horoskop pertama yang dimunculkan lebih dulu daripada yang lainnya. Bahkan yang membuatnya hampir tidak dicurigai, lantaran saat ia berubah menjadi Scorpion, Bu Sonoda justru bersuara laki-laki. Ditambah lagi, ia mampu memanipulasi korbannya dengan meyakinkan mereka untuk mengenali potensi dan juga ambisi masing-masing. Uniknya, meskipun Scorpion Zodiac merupakan horoskop mayor pertama yang berhasil dikalahkan, namun identitas aslinya sebagai Bu Sonoda tidak disadari oleh siswa-siswi di Kamen Rider Club paling tidak sampai beberapa lama setelahnya. Karena setelah kekalahannya, Bu Sonoda kemudian dihukum dengan dibuang ke Dark Nebula oleh Virgo Zodiac, dan ia dianggap berhenti mendadak sebagai guru berdasarkan manipulasi Kohei Hayami yang adalah kepala sekolah di SMA tersebut. Yuka Osada, Kamen Rider Vice. Dan ini sama seperti Maya yang ada pada Kamen Rider Kiva. Sebab Yuka Osada di sini mungkin sama sekali tidak layak disebut sebagai penjahat, di mana awalnya Yuka merupakan seorang gadis remaja dengan kehidupan yang sangat-sangat malang, mulai dari diperbudak oleh keluarga pamannya sendiri dan bahkan menjadi korban bully di sekolahnya, sampai suatu insiden membuatnya terbunuh dan secara alami membuatnya berevolusi menjadi Crane Orphanok, bahkan membuatnya menjadi salah satu trio Orphanok bersama dengan Yuji Kiba dan juga Naoya Kaido. Namun meskipun demikian, menjadi Orphanok pun tidak membuatnya semerta-merta menjadi sosok yang sangat jahat, karena ia hanya membunuh orang-orang yang berbuat kejam pada dirinya, seperti para pembuli yang ada di sekolahnya tadi dan juga preman-preman yang telah mengganggunya. Jadi dalam kasus ini, Yuka hanya membunuh orang-orang kampret yang memang layak untuk mati, bukan karena ia secara sadar ingin melakukan misi Smart Brain demi menambah sekutu bagi kaum Orphanok. Dan oleh sebab itu, Yuka Osada sama sekali tidak layak disebut sebagai penjahat. Ditambah lagi, sikapnya memang sangat baik kepada siapapun, bahkan terlibat hubungan asmara dengan Naoya Kaido yang nyeleneh. Meskipun sepanjang series, Yuka adalah teman chatting bagi Keitaro Kikuchi tanpa saling menyadari satu sama lain. Bahkan karena Yuka, Takumi pun dibuat sadar bahwa Orphanok tidak selalu jahat dan juga bisa hidup sebagai manusia biasa dengan hati yang murni. Medusa, Kamen Rider Wizard. Sama seperti Medic yang ada pada Kamen Rider Drive tadi, di mana Medusa merupakan Phantom yang mengambil alih tubuh manusia bernama Misa Inamori, salah seorang gadis muda yang diculik untuk dikorbankan dalam ritual sabat, sehingga kemudian ia menjadi lingkaran terdalam bagi pelayan Wise Man bersama dengan rekan pria yang bernama Phoenix. Namun berbeda dengan Phoenix yang lebih berapi-api, di mana Medusa jauh lebih setia dan juga tenang, dan oleh karena itulah ia sangat jarang melakukan hand-to-hand
combat atau bertarung secara fisik, karena Medusa lebih cenderung melakukan aksinya dengan perencanaan yang matang, serta siasat manipulatif demi mencapai tujuannya, seperti yang pernah ia lakukan untuk mengadu domba Kosuke Nito, sang Kamen Rider Beast, agar ia beralih untuk melawan Haruto Soma. Jadi ini merupakan salah satu contoh cewek yang berbahaya saat kamu dekati. Namun kesetiaan dan pelayanannya kepada Wise Man justru berakhir dengan sebuah ironi, bahwa setelah itu Medusa kemudian dibunuh oleh bosnya sendiri. Bahkan justru Medusa lah yang dikhianati oleh Wise Man selama ini, membuat kesetiaannya menjadi sia-sia sebab loyalitasnya kepada orang yang selama ini salah. Beroba, Kamen Rider Geats. Ini juga termasuk fan favorite bagi penonton Kamen Rider Geats, di mana Beroba merupakan remaja imut yang berada pada lingkaran terdalam Desire Grand Prix sebagai salah satu sponsor bagi pertandingan tersebut. Dan sama seperti 3 rekan lainnya, ia juga mendukung salah satu peserta di GP, yakni Michinaga Azuma atau Kamen Rider Bava. Dan jangan tertipu dengan penampilan imutnya, sebab ternyata ia sudah berusia 350 tahun. Dan selain itu, Beroba juga termasuk antagonis yang sangat sadis, manipulatif, dan tidak loyal, sebab ia sudah menunjukkan ketidaksetiaannya pada staf di GP yang kemudian mengubah turnamen ini menjadi Yamato Grand Prix. Itu saja sudah membuatnya dibenci oleh para staf lainnya. Ditambah lagi, ia juga sangat mudah untuk memanipulasi orang lain, terutama pada Michinaga Azuma yang dibuatnya menjadi alat bagi suksesnya rencana jahatnya itu. Dan karena ia adalah orang yang bertanggung jawab atas Yamato Grand Prix, Beroba juga menikmati setiap penderitaan manusia yang menjadi korban dari permainan gila tersebut, sebab baginya itu adalah sebuah hiburan yang sangat menyenangkan. Namun meskipun menjengkelkan secara karakter, Beroba termasuk salah satu musuh yang sangat berpengaruh dalam serial ini, sehingga kemunculannya tidak jarang menjadi pemanis di antara wanita-wanita yang ada di serial Kamen Rider Geats ini. Ora, Kamen Rider Zi-O. Ini juga salah satu fan favorite kamu kan? Dimana Ora, atau kadang dibaca sebagai Aura ini, merupakan anggota dari trio Time Jacker, bersama dengan Swords dan juga Uru. Namun dibanding rekan lainnya, wanita ini adalah yang paling santuy, namun juga yang paling manipulatif, membuat kamu harus berhati-hati dengan kemampuan manipulasinya, sebab Ora mampu mempersuasi korbannya dengan bujuk rayunya, sehingga dapat meyakinkan siapapun demi tujuan jahatnya itu. Bahkan pada sesama kawannya, ia bisa tetap bersikap demikian, sehingga membuat orang lain berpikir bahwa Ora peduli terhadap kawannya tersebut. Bahkan saat Uru dikalahkan, Ora tidak segan-segan menunjukkan kekejamannya tanpa penyesalan, lantaran kegagalan dari kawannya tersebut. Sebab Ora bukan orang yang suka bertoleransi pada kegagalan, jadi ini merupakan tipikal penjahat yang lebih banyak melakukan agenda rahasianya sendiri, ketimbang harus kooperatif dengan sesama Time Jacker lainnya. Namun sayangnya, akhir kehidupannya justru berada di tangan Swords, justru setelah Ora berniat untuk membunuh rekannya itu. Jadi ini merupakan ironi dari segala ironi yang telah Ora lakukan kepada kelompoknya sendiri. Namun untungnya, dirinya dan juga Uru kemudian bangkit kembali dan hidup sebagai manusia biasa, bahkan bisa berkawan dengan semua tokoh yang ada di serial ini. Itu kan yang kalian mau? Lachesis, Kamen Rider Gachorn. Dan ini adalah antagonis favorit di zaman sekarang, yang berhasil bikin halu semua penonton cowok-cowok, di mana Lachesis adalah salah satu dari 3 mayor antagonis pertama, yakni sebagai putri ketiga dari Meikoku no Sanshimai atau Three Dark Sister, bersama dengan Kloto dan juga Atropos. Sama seperti Medusa dan juga Medic, karena Lachesis juga dulunya adalah seorang manusia bernama Risa Arisugawa, yang merupakan seorang gadis penyanyi. Namun buat yang awam dengan serial Gachorn, kamu pasti akan kaget jika menyaksikan betapa kejamnya wanita yang satu ini, karena Lachesis merupakan sosok yang sangat arogan dan juga kekanak-kanakan, lantaran ia adalah saudari yang paling bungsu di antara kelompoknya. Bahkan saking sadisnya Lachesis, ia sangat menikmati penderitaan manusia, serta menganggap itu semua adalah sesuatu yang indah di matanya. Di luar daripada itu, Lachesis kemudian menemukan keinginan terdalamnya untuk menjadi manusia. Bahkan ia menjadi lebih ceria dan juga positif, terutama saat mulai akrab dengan kelompok alkemis. Lachesis pun kemudian juga jatuh cinta pada Spanner Kurogane, walaupun hidupnya berakhir tragis atas pengkhianatannya kepada kelompok antagonisnya, dan diperlukan pria yang ia cintai, akhirnya ia bisa merasakan menjadi seorang manusia. Dan sebelum berlanjut ke urutan pertama, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions.
の声が未来を開く。Aguilera, Kamen Rider Revised, dan urutan pertama ini adalah penjahat yang paling punya pesona, bahkan saat ia bertindak jahat sekalipun. Di mana wanita yang awalnya dikenal sebagai Aguilera ini adalah leader dari trio Deadman bersama dengan dua orang pria, yakni Ortega dan juga Julio. Di mana pesonanya tersebut sudah terlihat dari bagaimana sikap manisnya meskipun sedang melakukan tindakan yang paling kejam. Namun di luar itu semua, masa lalu Aguilera sangatlah kelam, di mana nama aslinya adalah Hana Natsuki yang sejak kecil dididik dalam sebuah sekte aliran sesat. Bahkan ia didoktrin dan dipersiapkan untuk menjadi pengantin bagi iblis bernama Gifu. Jadi jangan berharap kamu bisa nikah sama dia, sebab cewek ini adalah calon istri orang, atau lebih tepatnya calon istri setan. Bercanda boy. Walaupun intinya Aguilera sebenarnya merupakan korban murni untuk menghidupkan kembali iblis tersebut. Di luar itu semua, Aguilera pun menaruh ketertarikannya pada Sakura Igarashi, sehingga hubungan mereka lebih seperti sahabat sekaligus musuh yang saling menyayangi. Dan setelah itu, ia bertolak menjadi sosok yang baik hati dan berusaha untuk menebus dosa masa lalunya sebagai Kamen Rider Aguilera. Bahkan di belakang layar, tokoh ini sebenarnya dimaksudkan untuk mati secara permanen. Namun karena kepopuleran tokoh ini, membuatnya kemudian dipertahankan sampai pada akhir season Revised. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.